Sudah datang di PT Hanita Utara. Saya mewakili dari kepala bagian yang mungkin baru sibuk. Kita hanya menjelaskan sedikit secara singkat proses yang ada di perusahaan ini. Di sini tempat untuk produksi kowe butter. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti. Perusahaan kita itu memiliki produk dengan 3 keunggulan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama oksigen tinggi, oksigennya itu minimal 28 ppm. Kalau air biasa itu biasanya sekitar 10-12 ppm. Tapi kita sampai minimal ini 28 ppm. Yang kedua itu air murni. Air murni di sini air yang mineralnya itu dihilangkan. Banyak orang yang bilang, kenapa dihilangkan? Padahal tubuh kita ini kan sebenarnya butuh mineral. Kita tidak tahu air yang kita minum itu mineralnya itu baik buat tubuh atau tidak untuk tubuh. Memang kita diberikan ginjal, tapi lama-kelamaan kalau air itu penuh dengan mineral, apalagi anorganik, ginjal kita lama-lama akan rusak. Makanya air kita itu dihilangkan mineralnya. Terus mineralnya dari mana? Dari sayur, buah, ataupun daging. Itu banyak sekali kandungan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu yang keunggulan kedua, yaitu air murni. Air yang ketiga, air aktif. Air aktif ini air yang melalui MRET. Seperti yang dibilang Pak Iwan tadi, satu-satunya di dunia yang diperjualbelikan produknya. Kalau yang di Jerman sama Prancis itu konsumsi sendiri. Seperti itu. Ini 3 keunggulan dari produk dari PT Hanita. Nah, saya akan menjelaskan proses air yang kita ambil, yang kita gunakan itu air dari Kemuning. Kalau Ibu Bapak sudah pernah ke sana, air di sana pasti dingin. Kenapa kita milih air pegunungan? Karena apa? Di sana memiliki mineral yang rendah sehingga sangat mudah untuk diproses. Untuk hilangkan mineralnya itu sangat mudah. Setelah itu nanti air itu biasanya di sana ada tangki, karena hari ini kita produksinya baru awal, kita kemarin sudah produksi. Biasanya nanti tangki masuk ke tandon belakang sana pabrik, itu ada tandon untuk penampungan bahan baku. Setelah bahan baku prosesnya akan melewati ini karbon. Ini kan ada tiga karbon. Ini pertama kali lewat sini. Ya, ini dari tandon. Dari tandon itu kan nanti sebelum masuk ke tandon bahan baku kan lewat ozon. Setelah ozon terus masuk 3 karbon ini, ya makrofilter, anion, kation, dan karbon. Itu masing-masing memiliki fungsi. Mengikat mineral itu juga mineral seperti zat besi ataupun kapur. Dan karbon ini sendiri untuk menghilangkan bau serta menjernihkan air. Setelah lewat 3 karbon ini, 3 makrofilter akan melewati RO, reverse osmosis. Ya, ini RO ini. Oh, ini RO ini. Setelah lewat RO akan masuk ke storage pertama. Ini tandon pertama. Storage pertama. Ya, di sini sudah air kita sudah air murni. Air yang tidak ada mineralnya. Yang ini, tangki. Ya, tangki pertama. Setelah itu tangki ini akan ditarik, ini ozon ini ozon kedua. Yang tinggi itu. Ya, ini ya yang ini Pak, yang kotak kecil. Ya, kotak kecil. Ya, ini ozon. Tapi sebelum lewat ozon dia akan lewati mikrofilter. Ini 3 ini mikrofilter. Fungsinya untuk menyaring partikel-partikel seperti tanah. Dan ukurannya itu 0,1 mikron. Jadi sangat lembut sekali. Makanya pompa kita pakai pompa dorong ini tekanannya tinggi. Karena
katrinnya itu ukurannya sangat rendah sehingga partikel tanah itu tidak akan terbawa oleh air karena saring 3 filter ini. Setelah itu ozon masuk basic tank terus ke storage kedua, di tengah itu storage kedua penampungan ya setelah lewat ozon. Setelah lewat ozon mungkin sini monggo. Teknologi ini di sini. Ini yang MRET. Saya singkatannya kurang begitu tahu, tapi ini produknya yang digunakan di satu-satunya di dunia yang kita dari storage itu akan masuk ke lewat MRET ini fungsinya untuk mengubah struktur molekul juga, molekul oksigen, karena di dalam air itu kan struktur molekulnya kan tidak sama. Ketika lewat MRET ini molekul oksigen itu molekulnya itu sama, air itu sama dengan tubuh. Jadi ketika air ini nanti masuk di dalam tubuh akan mudah sekali untuk diserap oleh tubuh. Setelah lewat MRET ini UV. Ini di tembok dekat ini. Kecil iya. ini ada 2 UV. Ya, ini yang mepet nih ya. Ya, fungsinya UV ini untuk membunuh bakteri juga. Selain itu untuk mengurai ozon. Ketika lewat ozon itu kan ozonnya mungkin belum hilang. Ketika lewat UV, maka fungsinya UV ini untuk mengurai ozon serta membunuh bakteri. Terus masuk ke storage 3. Nah, storage 3 ini sudah menjadi air aktif. Ya, storage 3. Lah, tandon yang ketiga ini akan digunakan 3 tempat. Pertama untuk cucian botol, kedua untuk pengisian, ketiga nanti untuk mengeraskan seal dan label. Air yang kita pakai air ini, jadi memang benar-benar air yang bersih. Lah, di mana penambahan oksigennya? Monggo kesini lagi. Di situ kelihatan ada selang kuning. Iya. Itu penambahan pertama di sana. Yang kedua itu di dalam mesin yang putar itu ada juga selang kuning. Kedua. Penambahnya. Ya, yang ketiga ada di bawah, mungkin nggak kelihatannya dari sana. Lah, itu sudah jadi keunggulan kita, oksigen tinggi. Sebelum masuk ke pengisian, di sana masih ada makrofilter pojok kecil itu, hampir kayak gitu. Satu. Jadi kita ada 4 mikrofilternya. Jadi kemungkinan besar untuk kelolosan partikel seperti tanah itu sangat minim. Karena memang kita menggunakan ukuran mikronya sangat kecil sekali. Mungkin itu, monggo kita dari sana, dari pencucian sampai ke packaging. Di sini tempat untuk masukkan botol. Jadi botol yang dibawa dari supplier itu semua sudah disterilisasi. Masuk ke sini, teman-teman nanti pakai hand sanitizer, jadi tangannya harus memang benar-benar bersih. Terus masukkan ke conveyor, itu ada bulat ini blower. Blower. Ya, Untuk apa? itu untuk menarik botol supaya dia jalan. Nah, karena berhubung ini berhenti karena ada trouble, itu nanti terus jalan, botolnya itu nanti bisa jalan. Ya, terus karena ke dorong sama blower, masuk ke pencucian yang ada selang kecil-kecil ini. Ya, ini airnya yang kita pakai yang di storage 3 tadi. Oh, yang bisa dibilang Ya, karena supaya bersih. air botol di dalamnya itu bersih. Setelah dari pencucian, dia akan masuk ke bulat besar. Yang bulat besar ini ada angkanya itu 4, 6, 7, 8. Itu pengisian, bak pengisian. Ya, itu pengisian. Setelah dari pengisian, ini kayak otomatis yang bulat kecil ini. Jadi ketika dia mutar, dia akan sensor, itu ada sensor merah, warna merah, dia akan otomatis nutup sendiri. Jadi tidak pakai tangan tapi pakai semua pakai mesin. Nah, setelah itu dia akan keluar masuk ke sini. Di sini ada teman 2. Biasanya dia QC secara visual. Pakai lampu itu supaya di dalam ketika ada kotoran masih misalkan terbawa air kelihatan. Kalau misalkan botolnya peyok atau tutupnya kotor, akan diambil, akan dimasukkan ke bak merah. Oh iya. Sortir lah ya. Ya, teman-teman di sini juga sebagai untuk menyotir.
supaya produk yang keluar itu benar-benar bersih. Nah ini mesin video jet. Ini mesin video jet. Sebenarnya kalau aturan BP POM itu hanya 2 tahun dari BP POM. Tapi air kita lebih dari 2 tahun itu kualitasnya tetap sama. Oh, masa expirednya Mas? Ya, masa expirednya hanya 2 tahun. Setelah diproduksi Ya. sampai dikonsumsi batas maksimal 2 tahun. 2 tahun itu aturan dari BP POM. Tapi setelah lebih dari 2 tahun kualitasnya itu tetap sama. Hanya oksigennya turun berapa persen saja karena lama penyimpanan mungkin menguap oksigennya. Setelah itu nanti lewat UV, ini box UV. Ini ada UV-nya ya. Ini untuk fisik, secara fisik di botolnya mungkin ada bakteri yang nempel lewat ini, terus nanti terbawa conveyor, terus jalan langsung nah ini dari ini 288 tabelnya warnanya kalau misalkan kita yang 288 tabelnya warnanya cuma kemasannya. Kalau kualitas air kita tetap sama. Cuma kemasannya kalau yang 288 itu kan yang paling utama, yang lama. Yang 288 itu yang Ukuran botolnya kalau yang 488 besar. Oh, itu Yang anu lebih ya mili besar. ya? Ya. 500 kurang sedikit, 500 mili. Nah, itu nanti biasanya di sini ada sensor. Terus di sini ada pemotongnya. Pemotong pisau. Jadi dia otomatis masuk. Terus ini brush, ini ngatur ketinggian label. Terus sama semua otomatis, ini segelnya juga sama. Segelnya nanti ada sensor merah, terus dia akan turun sendiri. Lah, ini kan posisi kalau misalkan ini ini kan kalau biasanya kan posisinya kalau keluar dari label kan belum mengerat. Maaf. Ya, masih kendor, kan belum mengerat. Nah, ini mesin steamer. Steam fungsinya untuk mengeratkan label. Ya. Mungkin Bapak itu kalau lihat ini sebenarnya kayak panas. Tapi mau mang gang panas ya? Hanya ngembun Ya, ya? kita hanya ambil uapnya saja untuk mengeratkan steam sama segel sama labelnya. Terus di sini ini yang air yang kita pakai ya air dari Suri 3 tadi. Terus packaging, terus di sini untuk teman-teman packing, terus dilabang, dikasih plastik supaya produk itu bersih ketika produk itu dikirim ke manapun dengan armada apapun. Terus itu dikasih ke palet, ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Dan kalau bisa jangan ditempatkan langsung ke tanah, minimal dialasi kardus. Kalau punya palet ya kasih palet, terus jangan didekatkan dengan bau-bau yang tajam, mungkin cat atau bensin, karena air kita air aktif, sangat mudah untuk menyerap bau yang ada di sekitar.